Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil survei laporan praktikum KPPS BMT Rukun Abadi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Irma Luciana Manurung sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Aulia Salsabila Dinanti sebagai pemateri pertama, Sapitri Wulandari sebagai pemateri kedua, Angel Luis sebagai pemateri ketiga, dan Edi Kurniawan sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk pemateri pertama, saya persilakan. Latar belakang koperasi sebagai organisasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional dan sekaligus sebagai sosok guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran koperasi harus ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi sosok guru perekonomian Indonesia. Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sektor usahanya, yakni koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produksi. Pada kegiatan ini, kami mencoba untuk memberikan informasi terkait koperasi simpan pinjam. Adapun informasi tersebut kami dapat dari kunjungan koperasi BMT Rukun Abadi. Metode, waktu, dan tempat. Survei ini dilaksanakan pada Senin tanggal 2 bulan Oktober 2023 di KPPS BMT Rukun Abadi. Survei ini dilakukan di Desa Serbajadi, Kecamatan Datar, Lampung Selatan. Metode survei ini menggunakan metode wawancara di mana mengobservasi langsung bagaimana keadaan dari koperasi tersebut sehingga menghasilkan informasi atau data yang akan digunakan. Tujuan survei: pertama, mengetahui sejarah dan profil KPPS BMT Rukun Abadi. Kedua, mengetahui struktur pengurus dan keanggotaan pada KPPS BMT Rukun Abadi. Yang ketiga, mengetahui jenis koperasi yang dijalankan KPPS BMT Rukun Abadi. Hasil pembahasan berdasarkan survei yang dilakukan KSPPS BMT Rukun Abadi didirikan pada tahun 2016. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam. KSPPS BMT Rukun Abadi memiliki 411 anggota awal bergabung dengan koperasi. Langkah pertama adalah menjadi anggota koperasi. Ini melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk saham koperasi atau biaya. Nah, keanggotaan menyimpan uang, mengakses dokumen koperasi dengan mencari dokumen resmi koperasi seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga untuk meminta informasi tentang struktur kepengurusan. Mereka biasanya siap membantu anggota yang ingin lebih banyak tentang koperasi. Baik, untuk jenis-jenis produk pembiayaan yaitu selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, KPPS BMT Rukun Abadi menyalurkan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan. Jenis-jenis akad pembiayaan sebagai berikut, yaitu 1. Ada pembiayaan akad masyarakat, 2. Pembiayaan akad murabah, 3. Pembiayaan akad ijarah. Jadi kesimpulannya, Koperasi KSPPS BMT Rukun Abadi yang berbadan hukum dengan nomor 02 BH Dinkop PKM PM 1 2002 adalah badan usaha ekonomi rakyat yang berasalkan kekeluargaan menuju terciptanya kesejahteraan para anggotanya. Koperasi ini memiliki kepengurusan yang cukup baik dengan 441 anggota. Seluruh anggota merupakan masyarakat. Koperasi KSPP BMT Rukun Abadi melakukan usahanya dalam 2 bidang, yakni bidang konsumsi dan unit simpan pinjam. Setiap transaksi yang terjadi di Koperasi KSPP BMT Rukun Abadi sudah ditulis secara rutin, meskipun sederhana. Laporan keuangan yang dilakukan juga sudah tergolong baik, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga para pengurus atau pihak-pihak lain yang melakukan informasi keuangan dapat dengan mudah memahami informasi di dalamnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.